Yeah. Di rumah ibadah itu ada pohon besar. Di pohon besar itu dia ngelihat semacam sesosok orang gantung diri di pohon, ngajak main gitu. Selamat datang di Kagak Takut bersama gue Winsoy yang akan menemani malam Jumat kalian dengan cerita-cerita horor. Takut nggak tuh? Serem kan? Seperti biasa nanti gue bakalan mereact video-video horor kiriman para warga. Terus juga kalau kalian punya cerita horor atau video horor yang menurut kalian tuh oke banget gitu, langsung aja kirim ke Instagramnya pamangrab.tv pakai hashtag Kagak Takut. Nanti video-video horor yang paling mantep, yang paling oke, cerita-cerita horor juga yang paling mantep dan oke, kita pilih-pilih. Kalau yang udah paling mantep nanti ceritanya bakal diceritain, videonya bakal diputerin, dan siapa tahu nanti kalian juga bisa diundang ke sini ngobrol-ngobrol bareng sama kita di sini. Dan tentu saja ada hadiahnya yang menarik, gokil banget. Langsung aja kita lihat video yang pertama. Ini dia. Aduh, takut aja. Ya, saya dandanannya doang begini. Aku tuh takut aja. Apa itu tadi aja? Belum beres anjir. Nggak apa-apa. Ini shootingnya mana? Jarinya 6 itu. Jadinya 6 nggak sih? Ini kayak rumah Kobuzier gitu nggak sih? Nggak tahu ya. Oke. Ini tuh settingnya apa ya? Saya agak bingung kenapa rumah ini sepi sekali tapi banyak warga dan Nang Ningnung. Loh, ada adeknya. Loh. Iya, aduh. Kalau gini mah saya mah pulang. Udah habis? Udah habis, bagus. Ya, pokoknya jangan sendirian lah di tempat-tempat kayak nggak jelas kayak gitu. Soalnya kayak Assalamualaikum, Mbak. Aduh, kenapa ini? Tadi janjiannya nggak kenapa nih gitu, Mbak, kayaknya. Bentar. Apa? Apa nih, Mbak? Coba kamu. Oh iya bener. Kan? Emang Bener, ini bener, tuh, bener. emang saya tuh mah. Iya. Sakti ya? Sakti. Ini emang Sakti nih. airnya udah dari 1924. 1924. Iya. Belum merdeka kita air ini udah ada ya, Pak ya? Enggak. Pak lagi tadi sampai malam, Mbah ya? Tadi malam. Oh. Jam 7.24. Oh bener. Iya. Setengah 8 malam ya? Iya, setengah 8. Disiapin. Udah disiapin begitu. Ini ada apa nih, Bapak? Bentar. Kamu saya lihat-lihat ada masalah ya? Oh iya, ini kantung mata. Lihatnya dari kantung mata apa gimana, Mbak? Enggak, saya lihat dari topi kamu. Oh iya bener. Soalnya kalau orang nggak punya, nah ini orang nggak punya masalah. Bener. Kalau orang punya masalah ke depan. Bener. Karena dia kan selalu Ini lebih lempeng ya? lebih lempeng. Kalau melihat ke depan jadi masalah. Kamu namanya Rian bukan? Ih, saya belum ngomong loh dari tadi. Belum ngomong kan? Tinggal di Depok. Wah iya, bener. Iya. Merinding nih tuh saya, Mbak tuh. Kok Merinding. bisa tahu gitu sih ya? Iya, biasanya orang-orang datang ke sini tuh emang klinik-klinik gitu yang Klinik. cerita tentang apa yang dialami yang tidak dilihat oleh mata. Ya silakan ada cerita-cerita apa nih? Siapa tahu saya bisa membantu dalam segi metafisik. Wah, Mbak. Kalau kata gue makin-makin. Kondisi hari ini semakin-makin, Mbak. Kalau saya sih nggak bisa lihat, Mbak ya. Cuman keluarga cukup sensitif. Oke. Jadi di rumah Di itu, rumah tuh ada siapa aja tuh? di rumah sih sebenarnya ada bapak, ibu, saya sama kedua kakak saya lah. Oke, siap. Kami berlima lah di rumah. Berlima, ya. siap. Berlima di rumah sama ada inilah ART 1 lah ya. RT 1. ART 1 kami berenam. Cuman yang sering dirasakan di situ, yang paling sering sih saya disalahin karena katanya saya sering masuk bak mandi. Wah, aduh, sampai mana tadi, Mbak? Sampai disalah-salahin mulu di rumah. Oh iya, sering banget saya disalah-salahin di rumah karena jadi gini, jadi rumah dulu kan pakai bak mandi ya. Dulu pakai bak mandi. Iya. Emang sekarang orang-orang udah pada nggak pakai sih.
Iya ya. Iya. Oh gitu ya? Nggak tahu. Ada sih yang masih pakai. Iya. Tapi bukan itu fokusnya. Iya. Jadi bak mandi, di bak mandi itu sering ada telapak kaki anak kecil. Di bak mandi ada telapak kaki. Iya, jadi kan kalau bak mandi itu kan lama-lama dia debunya ada di bawah tuh. Jadi kalau bak mandi kotor tau nggak sih? Iya, tahu. Nah itu tuh ada ceplakan telapak kaki. Jadi saya sering banget disalahinnya, lu suka nyemplung bak mandi ya, orang kan pada mandi lu terkotor airnya gitu. Padahal mah enggak, Mbak. Cuman kesini-sini pas kita sama-sama udah gede nih, kakak-kakak juga ngomong, iya gue tahu sih itu bukan lu. Cuman mendingan kita nyalain lu aja. Iya, Biar kita nggak kepikiran gitu. Karena Iya. kalau ada orang nyemplung juga kan biasanya nggak gesek, ini rapi gitu telapak kaki anak kecil. kayak yang dicelup, naikin gitu Jadi Iya. gitu. Iya. Asli. Gitu. Terus selain itu katanya, jadi kan di kamar mandi itu ada apa sih, ventilasi. Iya. Itu katanya dari dalam kamar mandi itu ventilasi sampingan sama kamar mandi tuh ini kamar ART. Jadi ventilasinya tuh kalau ngintip kamar ART. Betul. Oke. Nah, kata ART suka ada anak kecil yang ngintip dari kamar mandi. Bukan Anda juga dong. Nah, kan jadinya saya terus yang disalahin kan ya. Iya. Seolah-olah Iya. udahlah saya mesum, seolah-olah kan begitu ya. Suka nyemplung bak mandi. Ini seolah-olah gitu, Mbak. Saya resah ini, Mbak, jadinya. Gitu. Terus selain itu ada juga waktu itu kakak saya sih yang perempuan, yang kakak nomor 2 itu lumayan sensitif. Peka ya, sensitif. Peka dia. Dia pernah lagi sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang jongkok, Mbak. Lihatin sampingnya, bocil. Hah? Bocilnya sama nggak? Maksudnya dari cerita si ART sama cerita kakak nih? Sama kiriman video. Wah, Sama jangan ya? aja. Barangkali, Mbak. Saya kan diceritain, saya emang nggak bisa lihat. Enggak kan diceritain. Saya mah kan, disalahin doang. Saya tadi lihat anak kecil tuh rambutnya pendek. Oh, Padahal enggak, dari kakak, rambutnya gondrong. nggak dibahas aja sih, Oh, nggak dibahas aja bentuknya pokoknya karena dia juga kan takut ya cerita-cerita. Ngapain? Itu gue. Wah iya. Iya, terus kami. Putih-putih lakban Iya. taunya, astaga. Jadi di rumah tuh ada 2 kejadian nih. At least ada 3 berarti ya. Kakinya keinjak, kaki keinjak. Bak mandi ada jejak kaki. Iya. Ada yang ngintip di ventilasi dan Ada Lagi ngelihat sholat. Anjing, saya masih nggak habis pikir sama yang sholat ini ngapain. Nah, gitu. apa ngapain sholat? Bukan, maksudnya Menunaikan ibadah, Pak. bukan. Maksudnya ngapain dia gangguin orang sholat gitu kan? Kayaknya sih nggak gangguin ya. Kayaknya ya, emang Enggak, menurut Anda tuh nggak gangguin. nggak ngerti sih. Nggak ngerti dia. Nggak ngerti. Kecil Ya nggak soalnya. ngerti lah ya kalau dunia-dunia Iya, gaib iya, gitu iya. kan kita nggak ngerti tujuannya dia apa ya, Mbak ya. Bentar, kalau yang tadi kan mungkin di kamar lagi nengok ke ventilasi, bisa gitu. Terus yang bak mandi bisa nih apaan sih gitu doang. Kalau yang lagi sholat terus gimana? Reaksinya tuh gimana? Ya astagfirullahaladzim gitu aja, Mbak. Oh, Ya, ada cerita apa lagi di cerita rumah itu? apa lagi ya? Jadi dulu itu saya tinggal di Bekasi, lumayan sering pindah-pindah rumah karena kebetulan ngontrak gitu ya. Jadi di komplek tersebut saya 3 kali pindah, ada terus, Mbak. Walaupun udah abis itu pindah komplek lagi, memang kebetulan kakak saya lumayan sensitif sih. Oke. Ada apa ya? Sebenarnya mungkin kalau dibilang cerita gimana banget gitu enggak sih, cuman ya kalau kakak saya ya lebih ke tadi kan sholat. Yeah. Terus ini sebenarnya hal-hal yang sering kita takutin nih kalau lagi tidur nih matiin lampu, itu kejadian ke dia. Lagi tidur, Aduh. selimutan, Ya. kebangun, lihat di pintu ada yang begitu berdiri. Gitu. Jadi Dia lihat- sugus. Iya, seperti permen, Pak. Iya. Permen susu tahu itu Iya, ya, iya, si permen susu. Gitu, lihat dia langsung tutup lagi. Itu lumayan sering kejadian di dia. Tapi yang lain tuh nggak melihat hal-hal tersebut. Ya kayak Anda gitu ada merasakan. Jadi kalau saya ini ya ngobrol-ngobrol sama orang yang ngerti lah gitu kali ya, atau yang udah biasa ngomongin ginian gitu ya. Saya memang Ya memang balik laginya ada orang yang cukup peka, ada yang
kurang peka sama kayak ginian gitu. Dan saya kayaknya sih emang nggak peka aja sih. Oh mungkin kan itu di satu rumah ada 5 orang, mungkin yang lain tuh pada nggak peka jadi kekumpul satu di kakak anda itu kali ya, jadi Enggak, yang ya udah nggak sensitif gitu. yang anda alami lah, yang setipis-tipis ini tadi bukan tipis lagi pak, lagi nongkrong latin orang Woi, sholat sama tapi di rumah yang di itu, pojokan Pak, itu, di rumah yang itu saya mau ngomong cuman khawatirnya sensitif. Jadi di depan rumah saya dulu itu ada rumah ibadah kali ya, bisa Iya. disebutnya ya. Saya nggak bisa sebut rumah ibadah agama apa gitu ya karena takut sensitif gitu ya. Iya. Jadi memang rumah saya itu di sampingnya rumah kosong. Itu udah belasan tahun kosong kayaknya ya. Karena dari saya tinggal di situ emang udah kosong gitu. Iya. Sebelah rumah itu. Rumah saya sendiri itu tadi tuh anak kecil. Terus pernah juga ngundang temennya bokap yang katanya ngerti. Dan kita nggak pernah ceritain ke orang luar waktu itu untuk apa yang terjadi di rumah kita gitu ya. Karena kita kan zaman dulu kan nggak ada sosmed gitu ya. Kita juga nggak bukan hal yang bisa kita share juga gitu. Dan waktu itu saya juga masih SD gitu. Maksudnya anak SD kan nggak terlalu cerita tentang kejadian horor di rumah ya. Kita ngundang si om itu, si temennya bokap itu untuk ya udah cerita aja kira-kira dia ngeliat apa di rumah. Kayak semacam inspeksi kali ke rumah gitu ya. Lihat, terus dia bilang, oh di kamar mandi tuh ada anak kecil. Lah kan kita nggak pernah cerita. Tapi dia yang bilang gitu. Tapi dia nggak. Nah tadi kan ditanya dia nggak kenapa ganggu gitu kan. Kalau dari orang itu bilang sih dia nggak ganggu. Emang dia pengen main aja. Iya, walau masalah dia ganggu tidak ganggu itu kan lebih ke niatan dia kita nggak tahu ya Pak ya. Tapi kalau kita sih terganggu memang. Betul, iya. Iya. Tapi memang dia pengen main aja katanya sih gitu. Iya. Gitu pengen main aja. Terus yang tadi saya lanjutin cerita yang di depan rumah itu ada rumah ibadah. Itu pernah kejadiannya mau hujan badai itu kan ya, kayak angin kenceng. Betul. Geledek, terus abis itu udah mulai rintik-rintik tapi angin kencang banget. Terus kejadiannya saya di ruang TV, nyokap lihat ke luar. Ya. Di rumah ibadah itu ada pohon besar. Ya. Di pohon besar itu dia ngelihat semacam sesosok orang gantung diri di pohon. Tapi matanya nyala ngelihat nyokap sambil senyum. Gitu. Dan dia ngeliatin gitu ya, terus ya saya kan di ruang TV ya. Maksudnya ya udah nonton TV aja gitu. Nyokap lumayan lama terus habis itu udah diem aja. Bahasnya beberapa hari setelahnya gitu. Jadi kayak ini saya nonton TV di sini nyokap nih. Iya. Ngeliatin keluar gitu. Saya sempat lihat kan gitu kan. Hah? Kan biasanya gitu aja gitu ngeliat gitu. Iya. Terus habis itu wah hujan gede gitu kan. Iya. Dia gitu. Terus pas saya lihat lagi Nyokap ngapain gitu ya. agak terlihat depresi gitu. Iya. Saya nggak ya namanya anak kecil mungkin. Ya udahlah ya gitu kali ya. Iya. Apa sih Iya, gitu kan iya, yang iya. dia lihat gitu. Jadi nggak terlalu mikirin juga. Cuman ya mungkin pas udah gede-gede gini kita baru bahas gitu. Jadi setelah beberapa hari dia sempat cerita lah. Cuman mungkin karena anak kecil nggak terlalu inilah. Apa mungkin dia juga kalau bisa Sirian gak usah terlalu ikut denger lah gitu. Oh iya, masih kecil nih nanti mungkin takutnya gitu ya. traumatik. Gitu. Jadi ya di rumah itu lumayan seru sih. Di rumah ya lumayan seru sih. Lumayan Iya. ada aja gitu. Oke. Saya pribadi sih orangnya mungkin apa ya ya suka ada aja sih yang kayak kilatan putih apa lewat. Nah, biasanya kan gitu. Kalau saya sih mikirnya lebih ke apa kali ada mobil lewat kali dari jauh gitu-gitu aja Lagi sih, nggak mau capek. terlalu diambil Iya. pusing gitu Mbak. Cuman kalau keluarga sih ada aja yang lihat-lihat gitu. Iya, sosoknya jelas kan. Kalau misalnya Hmm. kayak putih gitu mungkin otaknya lagi berkembang dikit tek gitu. Jadi wah ada yang putih gitu kan. Ini ada sosoknya jelas. Udah beyond sih Pak, kayak saya juga Iya. nggak tahu saya bereaksi Tapi kalau gimana kayak begitu. kalau ditanya ada lagi atau enggak nih saya mau nanya juga sih nih. Nanya lagi. Jadi
dulu sih juga, mungkin saya SMP kali ya. Tapi ini saudara yang kejadian. Saudara. Karena kan ngomongnya tadi ada ngeliat gitu ya. Ini kejadiannya malam-malam. Saya mau ngomong lokasinya kayaknya. Kalau cerita serem tuh agak-agak sensitif ya kayaknya, bahas lokasinya di mana, daerah mana gitu, takutnya sensitif. Kan tadi kan Bapak kan tinggal tadi di Bekasi kan. Ya paling Bekasinya Iya, aja kayak gitu ya. Bekasi. Oh, ini di sebuah rumah dinas di Indramayu, bangunan Belanda. Oke. Nah, itu dia memang penghuninya sendiri bilang ini kan bangunan tua ya, jadi ya ini ya Banyak keluarganya. iya gitulah, jadi ya kita baik-baik aja gitu-gitulah ya. Nah, tapi pernah suatu kejadian ya mungkin karena memang dia kan om punya pangkat di situ gitu ya. Oke. Suatu malam lagi tidur, lagi mau tidur kalau nggak salah ya, ini tetap diceritain juga gitu. Lagi mau tidur, jendela diketok. Ini settingannya kamar nih atau Kamar, atau ruang jaga gitu. kamar, di kamar. Jadi jendelanya langsung ke luar. Oke. Luar itu ada pohon gede banget. Aduh, Yang katanya sih sarangnya ada 2 cewek di situ. wow, keren. Gitu. Iya. Nah, diketok jendelanya dibuka. Dia ngelihat orang hitam kayak kebakar gitu, matanya merah. Yang lihat tante. Setelah itu si tante pingsan dan dia sakit kayak panas tinggi kalau nggak salah ya. Selama mungkin seminggu 2 minggu gitu lah. Sampai akhirnya diobatin sama orang pinter gitu. Dokter kan? Iya. Profesor kan kalau pinter biasanya. Anjir, berarti emang cerita-cerita begituan tuh emang banyak kan? Abis Betul, melihat, Pak. Terus sakit berapa lama? kayak Betul. gitu Nah, saya nggak tahu ya kalau ini, saya nggak tahu apakah itu kiriman. Jadi ada Iya. ada asumsi kayaknya ini kiriman nih. Iya, soalnya kan punya pangkat tadi kan, Iya, gitu kan, ya gitu apa kan. ada orang nggak suka apa Iya. gimana gitu-gitulah. ya? Wah, itu bahaya sih gitu. Tapi abis itu udah kan maksudnya apa ada lanjutannya terus tiba-tiba bisa Enggak sih. keluar di atas genteng? Sempat dibawa ke dokter, tapi dokter nggak ngerti yang kayak gitu-gitu sih, dengar sih. Berarti emang Gitu, Mbak. lingkungan keluarga Anda nih emang sering kejadian gitu-gitu ya? Ada aja Iya, sih. iya. Tapi tadi itu ceritanya tuh semuanya melihat sosok, nggak ada yang cuman sekelebat putih lah, ada yang ngetok-ngetok atau suara-suara doang. Sosok Pak semuanya. Sosok. Tapi Gokil sih. yang bikin seru saya malah Yang bikin alhamdulillah nggak pernah lihat sih. Kayaknya- Nggak, cuman lebih ke feeling aja gitu, Nah, kayak ngerasa feeling-feeling, diliatin gitu-gitu kan. Kita ada kiriman video lagi nih. Dari anak kecil tadi. Iya kayaknya sih. Kita coba. Mas, saya ada video lagi nih Mas. Gitu. Coba video berikutnya. Jasad korban anak kecil ini belum ditemukan. Adik, Sintan, astagfirullahaladzim. Anjing, diajak main-main teman-teman. Wah, Adik, please, udah. adik. Jangan lah ya. Ya, ini Ditunjuk-tunjuk gimana sih? tangan dia. Iya. Kirain apaan kan? Kan kalau main-main, nah lagi ini juga ngapain main-main sini si bapak ini nih? Main. Suara di Enggak mana dong. anjing? Ada suara. Suara di mana? Suaranya nggak berhenti-berhenti. Suara apa sih? Sumpah suara nggak berhenti-berhenti. Sumpah suara nggak berhenti-berhenti tuh. Aduh, ya pulang Allah, sih. tiba-tiba senter gua redup sendiri. Bilang Apa anak kecil Ya Allah, ngajak main Gusti gitu? ya Karim. Wah, enggak sih. Ini enggak sih. Bah, Astagfirullahaladzim. Anjir. Adik. Adik. Adik berhenti, Dek. Dek. Allahu Akbar. Iya. Allahu Akbar. Iya. Kan maksudnya kan tadi malam saya mimpi, Mbak. tadi lo mimpi Tadi malam saya mimpi. Oh, iya. Saya ketemu anak kecil anak kecil. yang menitipkan surat. Iya. Katanya, tolong sampaikan ini ke Mbah ya gitu. Oke. Saya bangun, wah ada surat di tangan saya. Wow. Gitu, Mbah. Gila. Real banget ceritanya ya. Iya. Oke, ini dari Iwan Vanz Giovanni
Gionino. Ini dengerin baik-baik ya. Ya. Panjang juga. Waktu awal nikah kan seminggu pertama masih di rumah istri, dalam kurung Tasik. Nih, karena menurut adat Jawa nggak boleh pergi-pergi kalau pengantin baru, belum sempat seminggu kami berdua memutuskan buat pergi ke Bekasi naik bis karena saya ngontrak di Bekasi. Rencana mau cari kontrakan biar cepet on beat lagi. Oke. Di perjalanan berangkat siang sampai kota sore. Oke. Nunggu bis lagi arah Bekasi. Naik bis udah sore menjelang maghrib. Kami duduk dua baris dari belakang sambil ngobrol-ngobrol asik berdua. Namanya juga pengantin baru, hehe. Sekitar 15 menit atau 20 menit perjalanan tepatnya di daerah Gentong, kami melihat di samping jok ada, tapi agak belakang, beda satu baris sama kita. Ini naik apa tadi? Naik bis. Oh, naik bis. Ini lagi pulang arah balik dari Bekasi. Nunggu bis lagi ya. Tapi samping kiri, dia ada di sini nih di belakang gitu. Ya, ya. Nah, tapi samping kiri karena kita duduk di jok samping kanan. Oke. Tiba-tiba ada penumpang wanita tapi dia itu nunduk terus, nggak nampakin wajahnya. Pakaian kita pakaiannya dia kurang merhatiin. Nggak tahu kenapa si wanita ini tuh nggak terlalu jelas padahal jaraknya deket. Wanita ini nggak terlalu jelas padahal jaraknya deket. Kita kaget dong. Loh, itu siapa yang kapan naiknya ya? Kok tiba-tiba di belakang kita? Kami berdua bingung saling tanya. Awalnya masih mikir positif aja, mungkin pas kita ngobrol tadi kali pada naik gitu kan ya. Tapi istri saya bilang nggak mungkin, soalnya kalau mau duduk di situ harus ngelewatin kaki kita. Oh, terus kan? Tar dulu, dia datang itu kosong Iya, kosong kursi tersebut. ya. Kan bis kan memang ininya dempet apa? Iya, Ini kan. Jadi kalau mau lewat pasti Iya, iya. Mas misi gitu ke senggol gitu kan. Terus ya kita lupain itu, terus ya udah habis itu kita ngobrol lagi kayak biasa. Sekitar setengah jam lanjut, pas kami lihat perempuannya udah nggak ada. Astagfirullah, kami berdua kaget dong. Kapan turunnya itu si cewek? Soalnya selama perjalanan itu belum ada yang naik ataupun turun. Akhirnya kita tanyalah ke kondektur bis yang duduk paling depan, nggak kuat penasaran banget. Pak maaf, cewek yang tadi duduk di belakang kemana ya? Dia kok turun kita nggak lihat ya, gitu kan? Terus kondektur bilang, hah? Cewek yang mana? Dari tadi belum ada yang naik atau turun. Lagian paling belakang tuh cuman kalian berdua gitu. Terus akhirnya saya langsung balik lagi ke istri si Iwan Fans ini. Terus bilang yang kondektur jawab. Kita berdua ketakutan sambil baca ayat kursi terus zikir. Kita pindah jok lah ke bagian depan yang agak dekat sama penumpang lain. Terus kondektur nyamperin lagi terus bilang, nggak apa-apa teh, tenang aja, nggak ganggu ini. Udah biasa gitu mah. Mungkin mau numpang kali dianya. Satu siapa kondektur? Iya. Jadi emang di bis Udah itu biasa? Udah biasa ada mbak-mbak yang menumpang tidak bayar. Jangan-jangan yang ada di bis saya mbak tersebut. Iya, jadi pengen diceritain Benar. supaya orang-orang tahu kalau naik di situ. Padahal sebelum tadi udah Gionino tadi ya. Iya benar. Iya. Jadi kalau ada di situ, jadi kalau ada dia nggak apa-apa, itu mah saya lagi numpang gitu kan. Aduh, ini gimana sih? Iya. Kurang lebih gitulah. Kurang lebih gitu ya. Oke. Iya. Ah, makasih banyak nih, Mbah. Ya, sebentar saya ada sesuatu buat Anda. Oh. Ini Besek? Bukan besek. Oh, enggak besek. Ini buat pegangan aja nanti. Pegangan. Coba lihat di bawah. Dicepek. Di bawah Anda ada. Tadi namanya Rian ya. Rian, Mbak. Kamu emang cocoknya tuh warna ini nih. Wah, Ini emang warna kamu banget. bener. Karena kebetulan baju juga ya kayaknya. Iya. Susah lagi. Bentar ya Rian ya. Apa nih? Penasaran saya. Ntar saya ngobrol sama Tobing. Tobing. Topeng kambing. Topeng kambing. Kata Tobing ini kan. Bagus, Pak. Kata. Topeng kambing, Iya. Ini dari Tobing juga tadi buat nitip buat kamu. Oh, nitip buat saya. Ya, supaya nanti kedepannya kamu semoga tidak diganggu oleh yang begitu-begitulah ya. Karena mungkin mereka nggak ganggu, cuman kan agak kaget juga kalau kayak gitu ya. Ini disimpan aja. Simpan Oke, aja. Nanti kalau teman-teman kamu nanya bikinnya di mana, di saya. Habis ini Anda pulang aja. Pulang aja. Ya, jangan lupa
nanti sampai rumah itu disimpan, Disimpan. cuci kaki, sikat gigi, tidur. Tidur. Ya. Jadi gimana? Ini dari saya. Lumayan berguna kan ya, dikit lah ya. Ya, lumayan, Mbah. Lumayan ya. Terima kasih banyak, Mbah ya. Bagus. Saya sekarang jadi kagak takut. Wey, kagak takut. Makasih Balik banyak, Mbah dulu. ya. Ya, hati-hati ya. Ya, ke sana. Ya, hati-hati. Oke, sekian dulu cerita-cerita horor kali ini. Sekali lagi jangan lupa para warga yang mau ngirim video atau cerita-cerita horor kayak tadi tuh, nanti kita bacain cerita-cerita horornya. Bisa langsung kirim ke Instagram pamangrab.tv pakai hashtag kagak takut. Nanti cerita horor atau video yang menarik, yang paling mantep nanti bakalan kita setelin di sini, ceritanya dibacain, atau bahkan mungkin bisa kamunya langsung ngobrol di sini bareng Mbah Winsoy di sini. Dan tentu saja ada hadiah menarik buat semua cerita yang terpilih dan orang-orang yang datang ke sini. Gua Winsoy, sampai jumpa di Kagak Takut di malam Jumat yang berikutnya.